Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trim Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal OSN Olimpiade Sains Nasional sebagai persiapan OSN tahun ini 2024 khususnya untuk tingkat SD atau MI, dan semoga juga bermanfaat bagi kalian semua untuk OSN di tahun-tahun yang akan datang. Oke, pada 3 video sebelumnya kita sudah belajar soal-soal untuk materi bilangan, untuk materi geometri, dan yang lainnya. Dan pada part yang keempat ini kita akan membahas soal-soal latihan OSN yang lain, khususnya yaitu tentang aljabar. Oke, baik. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Umur Amir lebih tua 3 tahun dari umur Budi. Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Ketika usia Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah titik-titik. Oke, sebelumnya silahkan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya selanjutnya. Baik, soal ini adalah soal yang mudah ya, dan termasuk soal-soal yang lainnya nanti di video ini termasuk soal-soal yang levelnya cukup mudah ya. Namun demikian, semoga tetap bermanfaat bagi kalian semua, semoga menambah wawasan. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini ada 3 nama, yaitu Amir, Budi, dan Cipto. Nah, di sini diketahui bahwa Amir lebih tua 3 tahun dari Budi. Berarti A ini berarti sama dengan umur Budi ditambah 3 ya, karena umur Budi itu B, maka umur Amir tentu umur Budi ditambah 3 tahun. Kemudian Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto, artinya B ini sama dengan C dikurangi 4. Dan di sini ketika Cipto 22 tahun, maka C sama dengan 22. Nah, ini sangat mudah ya. Karena B itu sama dengan C dikurangi 4, sementara C-nya adalah 22, berarti B-nya berapa? Ya, B-nya berarti 22 kurangi 4, yaitu hasilnya adalah 18. Dan karena A itu adalah B tambah 3, sedangkan B-nya adalah 18, maka A-nya berapa? Yaitu 18 ditambah 3. Tentu saja hasilnya adalah 21. Jadi jelas ya, ketika Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah 21 tahun. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Selama mengikuti Olimpiade Matematika, Alia, Bilqis, Nurul, dan Tiwi tinggal di kamar yang berbeda di sebuah hotel. Alia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bilqis. Kamar Nurul 1 lantai di bawah kamar Tiwi. Bilqis harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Tiwi harus naik 6 lantai untuk mengunjungi Alia. Di lantai berapakah kamar Nurul? Baik, kita langsung saja selesaikan. Dalam hal ini kita tidak butuh perhitungan yang sangat rumit ya. Di sini hanya butuh logika saja dari beberapa clue yang ada di dalam soal. Baik, di sini kita ilustrasikan aja dengan beberapa garis yang mewakili lantai dari hotel tersebut ya. Kita buat sembarang ya, berapa jumlahnya dikira-kira saja. Di sini misalnya ini adalah mewakili dari beberapa lantai kamar hotel. Nah, di sini dari clue yang pertama, Alia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bilqis. Nah, ini belum bisa kita buat Alia di mana, Bilqis di mana, karena ini clue yang ini belum jelas. Kemudian kita lanjut ke clue yang berikutnya. Kamar Nurul 1 lantai di bawah kamar Tiwi. Ini juga belum bisa kita buat karena apa? Belum ada clue yang memperjelas. Nah, di sini yang ketiga, Bilqis harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Jelas ya kalau yang ini bahwa ruang makan itu ada di lantai 1. Kita buat di sini lantai 1 adalah untuk tempat atau ruang makan di sini. Kemudian Bilqis harus turun 10 lantai untuk ke lantai 1. Artinya Bilqis di lantai berapa? Ya berarti ada 10 lantai di atas lantai 1. Ya tentu adalah lantai 11. Nah, disinilah kamar Bilqis, yaitu di lantai 11. Kemudian kita cari clue yang melibatkan Bilqis di sini ya agar bisa dijawab. Nah, di sini ada Alia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bilqis. Artinya Alia ini 4 lantai di atasnya Bilqis, berarti 11 tambah 4 yaitu tentu di lantai 15. Nah, disinilah kamar Alia. Kemudian kita cari clue yang lain yang melibatkan Alia di sini.
Ya, Tiwi harus naik 6 lantai untuk mengunjungi Alia. Artinya, Alia ini berada 6 lantai di atasnya Tiwi. Artinya, Tiwi ini berada 6 lantai di bawah lantai 15. 15 kurangi 6, yaitu adalah 9. Nah, disinilah kamar Tiwi. Apa yang ditanyakan? Di lantai berapakah kamar Nurul? Kita lihat bahwa kamar Nurul satu lantai di bawah kamar Tiwi. Jadi, kamar Nurul ada di lantai 8. Jelas ya, jawabannya adalah lantai 8. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Diberikan 4 bilangan A, B, C, dan D. Jika rata-rata A dan B adalah 50, rata-rata B dan C adalah 75, serta rata-rata C dan D adalah 70, maka rata-rata A dan D adalah titik-titik. Baik, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini kita ingat yang ditanyakan adalah rata-rata A dan D. Maka kita misalkan dulu, misal rata-rata A dan D adalah N gitu ya. Kalian bisa memisalkan dengan lambang atau huruf yang lain. Nah, di sini ada clue yang pertama bahwa rata-rata A dan B adalah 50, artinya adalah bahwa A ditambah B kemudian dibagi 2 itu hasilnya 50 ya. Kita tulis A ditambah B kemudian dibagi 2 sama dengan 50 ya. Ingat kembali bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Karena rata-rata A dan B berarti banyak datanya ada 2, yaitu A dan B. Sedangkan jumlah datanya berarti A ditambah B, yaitu rata-ratanya 50. Jika A ditambah B dibagi 2 hasilnya 50, maka A ditambah B ini berapa? Ya tentu 50 dikali 2, berarti A tambah B sama dengan 100. Nah, dengan cara yang sama, jika rata-rata B dan C adalah 75, berarti B dan C adalah 2 kali 75. Seperti ini caranya, berarti B tambah C sama dengan 150. Dengan cara yang sama lagi, untuk rata-rata C dan D adalah 70, maka C tambah D pastinya 2 kali dari 70, yaitu sama dengan 140. Lalu bagaimana dengan A tambah D? Karena rata-rata A dan D adalah N, maka artinya bahwa A ditambah D kemudian dibagi 2, itu hasilnya adalah N. Kalau A ditambah D dibagi 2 hasilnya N, berarti A ditambah D tentu 2 dikali N, atau A tambah D sama dengan 2N. Nah, kita tulis di sini bahwa A tambah D sama dengan 2N. Nah, dari 4 persamaan ini kita bisa jumlahkan ya. Kita bisa jumlahkan, maka yang sebelah kiri A-nya ada 2, yaitu ini A, B-nya juga ada 2, C-nya ada 2, dan D-nya ada 2. Berarti kalau dijumlah menjadi 2A tambah 2B tambah 2C dan ditambah 2D. Sedangkan yang ini kalau kita jumlah 100 tambah 150 tambah 140 itu 390 ya. 390 ditambah 2N gitu ya. Kemudian menurut sifat distributif ini karena semua berangka 2, maka kita bisa keluarkan 2-nya menjadi 2 kali A tambah B tambah C tambah D. Yang ini sama yaitu 390 ditambah 2N. Dan kalau semua ruas kita bagi dengan 2, maka menghasilkan A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan yang ini bagi 2 195, yang ini bagi 2 sama dengan N, berarti 195 tambah N. Ya, di sini karena A tambah B tambah C tambah D sama dengan 195 ditambah N, maka seandainya kita akan mencari A tambah D, maka 195N ini tentu dikurangi dengan B tambah C. Ya, kita tulis A tambah D itu berarti bisa diperoleh dari 195 plus N dikurangi B tambah C. Ya, di sini sudah terlihat bahwa A tambah D adalah 2N, maka kita tulis 2N, kemudian yang ini tetap, kemudian dikurangi B tambah C. B tambah C ini adalah 150, berarti dikurangi 150. Kemudian ini bisa dikurangkan ya, 195 dikurangi 150 itu kan bisa ya, hasilnya 45. Sehingga 2N itu sama dengan 45 ditambah N. Berarti kalau sudah demikian, maka kita selesaikan secara aljabar biasa, yaitu 2N dikurangi N sama dengan 45. 2N dikurangi N itu sama dengan N, berarti N sama dengan 45. Jelas ya bahwa rata-rata A dan D yaitu N berarti sama dengan 45. Oke, satu lagi untuk soal latihan ya, masih ada hubungannya dengan aljabar tentunya. Winan mendapatkan bahwa nilai rata-rata dari 3 ulangan matematika yang diikutinya adalah 81. Nilai ulangan pertama adalah 85, nilai ulangan ketiga lebih rendah 6 dari nilai ulangan kedua.
Berapakah nilai ulangan kedua Winan? Baik, langsung saja kita selesaikan. Ya, apa yang ditanyakan di dalam soal bahwa nilai ulangan kedua Winan, kita misalkan dulu sebagai N lagi ya. Misalnya nilai ulangan kedua Winan itu adalah N. Kemudian ingat kembali bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini banyak datanya tentu ada 3 ya, karena 3 kali ulangan. Sedangkan jumlah datanya berarti hasil penjumlahan dari nilai ulangan pertama ditambah nilai ulangan kedua ditambah nilai ulangan ketiga. Ya, dalam hal ini berarti 81 itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kalau banyak datanya tentunya 3. Jumlah datanya berapa? Yaitu tentu nilai ulangan pertama ditambah nilai ulangan kedua yang sudah kita misalkan N, kemudian nilai ulangan ketiga. Kenapa N-6 di sini? Karena di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa nilai ulangan ketiga lebih rendah 6 dari nilai ulangan kedua. Sehingga kalau nilai ulangan kedua itu N, maka nilai ulangan ketiga adalah N dikurangi 6. Ya, kemudian dibagi 3 ya, karena banyaknya data ada 3. Baik, di sini kalau kita jumlahkan yang N tambah N ini kan bisa ya, sehingga menjadi 81 itu sama dengan 85 plus 2N min 6. Kemudian dibagi 3. Nah, ini bisa kita kurangkan juga, 85 dikurangi 6 itu mudah ya, 81 sama dengan 79 plus 2N dibagi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, 81 sama dengan ini dibagi 3, maka kita bisa cari untuk 79 ditambah 2N ini, yaitu tentu dari 3 dikali 81. Nah, yaitu sama dengan 243. Nah, kalau sudah demikian, maka 2N berapa? 2N sama dengan 243 dikurangi 79, dan hasilnya adalah 164. Jika 2N sama dengan 164, tentu N-nya adalah setengahnya, yaitu 82. Jadi jelas ya, nilai ulangan kedua Winan adalah 82. Oke, cukup ya untuk 4 soal latihan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang akan maju OSN Olimpiade Sains Nasional di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.